Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pendengar, para penonton yang hadir maupun yang gaib, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar lagi, sama-sama belajar, menambah ilmu. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau kelak di hari akhir menyertai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab, guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu mereka berkah untuk kita dan bagi untuk semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bab ketujuh kemarin sudah dibaca sebagian, malam ini kita ulangi lagi. Bab ketujuh yakni tentang penyebutan jawaban beberapa anggota badan kepada malaikat maut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sabi'u. Al-babu adapun bab as-sabi'u yang ketujuh itu fi dzikri jawabil a'dha'i, di dalam menyebutkan jawaban beberapa anggota. Wa fil khabari, dan itu pada hadis. Idza aradallahu ta'ala, adapun hadis idza aradallahu ta'ala. Idza arada, apabila menghendaki siapa Allah Ta'ala qabda ruhil abdi, terhadap mencabut ruh hamba. Yaji'u, maka datang siapa malakul mauti, malaikat maut, min kibalil fami, dari arah mulut. Liyaqbidha, supaya mencabut siapa malakul maut, untuk mencabut siapa malakul maut ruhahu, terhadap ruhnya abdi, minhu, dari mulut. Fayakhruju, maka keluar apa, zikru, zikir, min fammihi, dari mulutnya. Fayaqulu, kemudian berkata siapa abdi, la sabila, tidak ada jalan itu maujud laka bagimu, min hadhil jihati, dari ini arah. Fatalama, maka lama sekali. Ajra, melakukan apa, lisanuhu, lisannya abdi, fi dzikri rabbi, di dalam zikir kepada Tuhan. Fayarji'u, kemudian kembali siapa malakul mauti, malaikat maut, ilallahi ta'ala, pada Allah Ta'ala. Fayaqulu, kemudian berkata siapa malakul maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abduka, hadapun hambamu, itu qala, berkata siapa hambamu, kada, seperti ini, terhadap seperti ini, au kada, atau seperti ini. Fayaqulu, kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, akbid, cabutlah siapa kamu, min jihatin, dari arah ukhra, yang lain. Fayaji'u, kemudian datang siapa malakul maut, min kibalil yaddi, dari arah tangan. Wa takhruju, maka keluar
apa fatakhruju kemudian mengeluarkan apa yad apa tangan as-shadaqata terhadap sedekah. Fatakulu kemudian berkata apa yad, fatakulu kemudian berkata apa tangan, la sabila tidak ada jalan itu maujud laka bagimu, ilaihi pada hamba. Fa innahu maka sesungguhnya hamba itu tasaddaqo sedekah siapa hamba bi denganku kathiron dengan banyak, wa masaha dan mengusap siapa hamba bi padaku, maksudnya kunya itu tangan, ra'sal yatimi terhadap kepalanya anak yatim. Wa kataba dan menulis siapa abdi bil qalami dengan pena. Wa daraba dan memukul siapa abdi bisyaifi dengan pedang a'naqal kuffari terhadap beberapa lehernya orang kafir. Rumayaji'u kemudian datang siapa malakul maut ilar rijli pada arah kaki. Fatakulu kemudian berkata apa rijlun, fatakulu kemudian berkata apa kaki, la sabila tidak ada jalan laka bagimu, mingki bali dari arahku. Fa innahu maka sesungguhnya hamba itu masya berjalan siapa hamba bi denganku ilal jamaati menuju jamaah, wal a'yadi dan beberapa hari raya, wa majalisil ilmi dan majelis ilmu, wa ta'limi dan belajar. Rumayaji'u kemudian datang siapa malakul maut ilal udhuni pada telinga. Fatakulu kemudian berkata apa telinga, la sabila tidak ada jalan itu maujud laka bagimu min jihati dari arahku. Fa innahu maka sesungguhnya hamba itu sami'a mendengar siapa hamba bi denganku Al-Qur'ana terhadap Quran, wal azana dan azan, wa dzikra dan zikir. Fataji'u kemudian datang siapa malakul maut ilal ainaini pada arah dua mata. Fatakulani kemudian berkata apa ainaini, la sabila tidak ada jalan itu maujud laka bagimu mingkibalina dari arah kami, mingkibalina dari arah kami. Fa innahu maka sesungguhnya hamba itu nazara melihat siapa hamba bina dengan kami ilal masohifi pada beberapa mushaf, wa wujuhil ulama'i dan beberapa wajah beberapa ulama, wal walidaini dan dua orang tua, wasolihai dan beberapa orang soleh. Bayang sorifu kemudian pergi siapa malakul mauti malaikat maut ilallahi ta'ala pada Allah ta'ala. Begitulah kalau ke malaikat maut bertemu dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang selalu beramal bagus. Dari manapun malaikat maut ingin mencabut nyawanya, tidak ada kesempatan. Semua anggota badannya membela orang tersebut. Maka daripada itu gunakanlah anggota-anggota badan kita ini untuk senantiasa berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kalau itu diniatkan karena Allah, maka insya Allah amal dunia akan menjadi amal akhirat. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, selalu melakukan perbuatan-perbuatan jelek, malaikat maut malah anggota badan yang lainnya malah senang
dicabut nyawanya, dipersilahkan, dibukakan jalan selebar-lebarnya untuk malaikat maut untuk mengambil nyawanya. Maka malaikat maut pun bingung menghadap ini, bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayang soribu kemudian pergi. Siapa malakul mauti, malaikat maut, ilallah ta'ala, pada Allah ta'ala, fayaqulu, kemudian berkata siapa malakul maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka, sesungguhnya hambamu, itu yaqulu, berkata siapa abdaka za, seperti terhadap seperti ini, wa kadza, dan seperti ini. Fayaqulu, kemudian berfirman siapa Allah ta'ala, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, alik, gantungkanlah siapa engkau, ismi, terhadap namaku, ala kaffika, pada telapak tanganmu, wa adharhu, dan nampakkanlah siapa engkau terhadap ismi, li ruhi abdi, pada ruh hambaku, hatta yarahu, sehingga melihat siapa abdi terhadap ismi, wa yakhruju, kemudian keluar siapa malakul maut, fakataba, kemudian menulis siapa malakul maut, ismallahi, terhadap nama Allah, ala kaffihi, di atas telapak tangannya. Fayarahu, kemudian melihat terhadap ismullah, apa, ruhul abdi, ruh hamba. Fatajibuhu, kemudian menjawab siapa ruh terhadap malakul maut, fayakhruju, kemudian keluar apa, ruhul abdi, ruh hamba, bibarakati ismihi, dengan berkah namanya Allah. Batang soripu, kemudian pergi, batang soripu, kemudian hilang atau pergi, anhu, dari hamba, apa, muraratun nazai, pahitnya dicabut nyawa atau pahitnya kematian. Dengan namanya Allah, berkahnya nama Allah, itu baru ditulis dan dilihatkan kepada seseorang yang akan meninggal dunia. Maka hilanglah pahitnya atau sakitnya kematian. Apalagi yang memang selalu membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yang sorifu, apakah tidak hilang, anhu, dari hamba, apal azabu, siksa, al fadhi'u, yang sangat pedih. Wa idza kataba, dan apabila, wa idza kutiba, dan apabila ditulis, ala sudurihim, atas beberapa dada mereka, apa, ismullahi ta'ala, namanya Allah ta'ala. Apa ismullahi ta'ala, nama Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, apa, man syarahallahu sadrahu lil Islam, bahwa ala nurin mir rabbih. Apa man, apakah, adapun orang, syaraha, yang dilapangkan atau ditancapkan, menancapkan siapa Allahu, Allah, sadrahu, terhadap dadanya man atau hatinya man, lil islami, untuk menerima Islam, bahwa maka adapun man itu ala nurin, atas cahaya, mir rabbihi, dari Tuhannya man. Apalah yang sorifu, apakah tidak hilang, anhum, dari kaum, apal azabu, siksa, wa ahwalul kiamati, dan beberapa peristiwa kiamat. Wa fil khabari, dan itu pada hadis, khamsyatu asya'a, adapun 5 beberapa perkara.
Khamsatu asya'a, adapun 5 beberapa perkara itu samun, racun, qatilun yang membunuh. Wa khamsatun, dan adapun 5 ukhra yang lain itu taryakuha, itu taryakuha penawarnya. Jadi ada 5 perkara itu sebagai racun yang mematikan, kemudian 5 perkaranya lagi sebagai obat. Apa itu? Fad dunya, maka adapun dunia itu samun, racun, qatilun yang membunuh. Wazuhdu, dan adapun zuhud itu taryakuha obatnya atau penawarnya. Zuhud itu tidak menggantungkan diri kepada dunia. Bukan tidak membutuhkan dunia, tapi tidak bergantung. Ada ya payu, tidak ya sudah. Itu namanya zuhud. Jadi dia harta banyak, mobil banyak, sawah banyak, dia tidak bergantung kepada itu. Tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya alhamdulillah, ada atik ya masih ya tetap alhamdulillah. Cuma kita sebagai manusia ini kadang susah. Ada ya kadang lupa diri. Katik baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang sering-sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat. Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang ketika namanya disebut oleh hamba-hambanya. Jadi dunia racun, penawarnya adalah zuhud. Wal malu, dan adapun harta itu samun, racun, qatilun yang membunuh. Wa zakatu, dan adapun zakat itu taryakuha, itu taryakuha penawarnya, itu taryakuhu penawarnya. Wal kalamu, dan adapun perkataan itu samun, racun, qatilun yang membunuh. Wa zikru, dan adapun zikir, wa zikrullahi, dan adapun zikir kepada Allah itu tiryakuhu penawarnya. Wal umru, dan adapun umur, kulluhu, ya semuanya umur, itu samun racun, qatilun yang membunuh. Wat ta'atu, dan adapun ta'an itu tiryakuhu obatnya. Wa jami'u sanati, adapun semua tahun itu samun, racun, qatilun yang membunuh. Wa tiryakuha, dan adapun penawarnya itu syahrul ramadhana, bulan Ramadan. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada obatnya, ada penawarnya. Wa fil khabari, dan itu di dalam hadis, idza waqa'a al-abdu, adapun hadis idza waqa'a al-abdu fin naz'i yunada munadin. Idza waqa'a apabila terjadi siapa al-abdu hamba fin naz'i pada sakaratul maut, yunada maka memanggil, siapa munadin pemanggil, min kibalir rahmani dari arah Allah Subhanahu wa taala. Da'hu, tinggalkanlah siapa engkau terhadap hamba, hatta yastariha, sehingga istirahat siapa hamba, saatan, dalam waktu sesaat. Wa idza balagha, dan apabila sampai apa ar-ruhu, ruh, as-sadra, terhadap dada. Qala, berkata siapa Allahu, da'uhu, tinggalkanlah siapa engkau terhadap hamba,
hatta yastariha sehingga istirahat siapa hamba saatan dalam waktu sesaat. Wa kadzalika dan seperti itu idza balago apabila sampai apa ruh ar-rukbataini terhadap dua lutut, wasurrati dan pusat, wa idza balago dan apabila sampai apa ruh al-khulquma terhadap tenggorokan, ja'a maka datang apa nida'u panggilan, da'hu tinggalkanlah siapa engkau terhadap hamba, hatta yuda'a sehingga berpisah berpisah apal a'da'u atau mengucapkan salam perpisahan, apal a'da'u beberapa anggota, ba'duha yaitu sebagiannya a'da', ba'dan terhadap anggota yang lain. Jadi setiap tempat itu disuruh Allah Subhanahu wa taala ruh berhenti supaya memberi kesempatan kepada orang yang dicabut nyawanya untuk beristirahat. Makanya kadang terengah-engah orang yang meninggal itu, kadang napasnya susah, kadang merasa kecapean dan lain sebagainya. Fatawadda'a kemudian berpisah apa al-aina mata, al-aina terhadap mata. Fatakulu kemudian berkata apa ain, apa mata, fil wada'i di dalam perpisahan, assalamualaikum ila yaumil qiyamati. Assalamualaikum, assalamu adapun keselamatan itu alaikum atas kalian semua, ila yaumil qiyamati pada hari kiamat. Wa kadzalika dan seperti itu mata, kedua mata, al udzunani adapun dua telinga, wal yadani dan dua tangan, war rijlani dan dua kaki. Jadi mata berpisah dengan matanya sampai jumpa lagi di hari kiamat, sampai ketemu di persimpangan. Kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki semuanya mengucapkan salam perpisahan. Wa tawadda'a dan berpisah, memisahkan apa ar-ruhu, ruh, an-nafsa terhadap jiwa. Fana'udzu maka berlindung siapa kita, billahi pada Allah, min wida'il imani dari berpisah dengan iman. Jadi jangan kalau berpisah satu sama lain ya masih kecil urusannya. Takutnya kita berpisah kepada iman. Wa na'udzu dan berlindung siapa kami billahi pada Allah, min wada'il ma'rifati dari berpisah dengan makrifat kepada Allah, wal imani dan iman, lil jinani pada beberapa hati. Fatabaqo kemudian tetap apa aliyadani dua tangan,
bila harokatin dengan tanpa gerakan. Warijlani dan dua kaki bila harokatin dengan tanpa gerakan. Wal ainani dan dua mata bila nazrin dengan tanpa melihat. Wal udhunani dan dua telinga bila sama'in dengan tanpa mendengar. Wal badani dan badan bila ruhin dengan tanpa ruh. Jadi kalau semuanya sudah dicabut hilang, maka semua anggota badan kita ini tidak ada fungsinya sama sekali. Walau bakia, dan tersisa atau tetap apa al-lisanu lisan bila imanin dengan tanpa iman. Wal qalbu dan hati bila ma'rifatin dengan tanpa ma'rifat kepada Allah. Fakaifa maka halnya bagaimana? Yakunu ada apa halul abdi keadaan hamba fil lahdi di liang lahat. La yaro tidak melihat siapa abdi ahadan terhadap seseorang. La aban tidak ada bapak, wala umman dan tidak ada ibu, wala auladan dan tidak ada beberapa anak, wala ikhwanan dan tidak ada beberapa saudara, wala ashaban dan tidak ada beberapa sahabat, wala firosan dan tidak ada kasur, wala hijaban dan tidak ada satir, tidak ada penghalang. Tidak ada teman di dalam kubur, siapapun tidak akan menemani kita. Yang ada hanya amal ibadah. Kalau amal ibadah kita bagus, maka tentunya kuburan kita terasa lapang, terasa luas, terasa terang benderang. Tapi sebaliknya, kalau amal kita jelek, perilaku kita jelek, maka terasa sempit, gelap gulita, dan ditemani dengan hewan-hewan buas di sana. Falau lam yaro, maka andai tidak melihat siapa abdi Rabban terhadap Tuhan, kariman yang mulia, faqad khasira maka sungguh rugi siapa abdi, khusranan dengan kerugian, aziman yang besar. Wa qala dan berkata siapa imamu imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah, aktsaruma adapun paling banyaknya perkara, yusallibu yang menghilangkan apa ma al imana terhadap iman, minal abdi dari hamba, itu waktun naz'i, waktu sakaratul maut. Hafazona, mudah-mudahan menjaga terhadap kita siapa Allahu Allah, wa iyyakum dan terhadap kalian semua, min sulbil imani dari hilangnya iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi perjuangan kita satu lagi yang sangat berat, yakni pada saat sakaratul maut. Makanya kadang dibiasakan. Maka kematian itu biasanya sesuai dengan kebiasaan kita selama hidup. Kalau biasa berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, mudah-mudahan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada saat itu. Tapi sebaliknya,
Ketika kita sering maksiat kepada Allah, takutnya mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjuangan yang sangat berat lagi mempertahankan iman pada saat sakratul maut. Makanya sebuah riwayat mengatakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis au kama qol. Jadi barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Nah, untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tidaklah sangat mudah. Karena banyak sekali yang diperjuangkan. Makanya mulai dari sekarang, apa yang keluar dari mulut kita, usahakan itu yang baik. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau lebih baik diam. Jadi andai kata hobi ngomongi wong, hobi mencaci maki orang, nanti bisa jadi akhir kalam kita, akhir ucapan kita nanti mencaci dan memaki orang lain. Makanya orang yang beriman itu dia berkata yang baik atau lebih baik dia. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-babu as-saminu. Al-babu adapun bab as-saminu yang ke-8. Itu fi dzikri syaitani, di dalam menyebutkan setan. Kaifa halnya bagaimana yusallibu menghilangkan apa setan al-imana terhadap iman. Ini setan ini apalagi sakratul maut itu. Wakila terkala orang sakratul maut itu setan keliling di antara orang yang mau sakratul maut itu membawa sebuah gelas air yang berisi alma al-akbah, air tawar. Nanti akan ditukarkan dengan imannya seseorang tadi. Wa fil khabari, dan itu pada hadis, annahu sesungguhnya kelakuan, annahu adapun sesungguhnya kelakuan itu yaji'u datang. Siapa syaitanu syaitan la'anahu, mudah-mudahan melaknat terhadap setan siapa Allah. Fayajlisu kemudian duduk. Fayajlisu kemudian duduk apa setan? Inda ra'sil abdi, di sisi kepalanya hamba. Ini pada saat sakratul maut. Karena orang sakratul maut itu tidak sadar bawaannya sudah tidak sadar lagi kan. Dan disitulah kesempatan setan untuk menarik atau menghilangkan iman seseorang. Fayaqulu kemudian berkata apa setan lahu pada abdi, utruk tinggalkanlah siapa kamu hadad dina terhadap ini agama. Utruk tinggalkanlah siapa kamu hadad dina terhadap ini agama. Fakul maka berkatalah siapa kamu ilahaini terhadap Tuhan isnaini yang dua. Tinggalkan agama, katakan Tuhan itu ada dua. Hatta tanjua sehingga selamat siapa kamu min hadhihi siddati dari ini kelelahan. Susah orang sakratul maut itu. Semuanya. Maka setan akan datang pura-pura menjadi penolong. Fa'idha kana maka apabila ada apal amru perkara kadzalika seperti itu yaji'u datang setan tadi sampai akhir tadi. Fal khatru maka adapun kekhawatiran itu syadidun yang sangat, wal khaufu dan ketakutan azimun yang besar. Fa'alaika maka tetaplah atasmu
bil bukai dengan menangis, wa tadarrui dan rendah diri, wa ihya'il laili dan menghidupkan malam, bi kasratir ruku'i dengan memperbanyak ruku. Kan ruku baik berarti kalau sudah ruku itu berarti sholat, wasujudi dan sujud. Ruku baik tiap malam, sujud baik. Hatta tanjua sehingga selamat siapa kamu min azabillahi ta'ala dari azabnya Allah Ta'ala. Jadi untuk menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringlah menangis. Karena dengan sering menangis itu akan menghancurkan kerasnya hati kita. Kemudian rendah diri, malam bangun malam untuk sholat, untuk ibadah, bangun malam untuk pipis baik kan. Tengah malam terbangun ke WC, habis itu tidur lagi. Itu untuk menghilangkan siksanya Allah. Wasu'ila dan ditanya siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ayyu dzambin, adapun mana saja dosa, itu akhwafu, yang paling ditakuti, bisul bil imani, dengan menghilangkan iman. Qala menjawab siapa Abu Hanifah, tarkus syukri, yakni meninggalkan syukur, alal imani atas iman. Syukur kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapan iman. Wa tarkul khaufil khatimati, dan meninggalkan takut pada kematian. Santai bae, masih lama juga. Aku kan masih muda, belum nak mati. Teruslah berbuat, i'mal maksita, kerjakanlah, lakukanlah sekendakmu. Jadi kita tidak tahu ajal itu kapan. Kita takutnya dengan apa? Dengan melaksanakan amal-amal soleh, dengan beribadah kepada Allah. Wa zulmul abdi, dan zalim terhadap hamba. Menzalimi orang, baik menyakiti perasaan, mengambil barang orang lain, menyakiti hati orang lain, menyakiti fisik dan lain sebagainya. Fa innaman, maka sesungguhnya orang itu, karena ada siapa man itu fi qalbihi, di hatinya man, apa hadhil khisalu, ini beberapa perkara, salah satu yang tiga, kalau ada di diri orang tiga perkara tersebut, fal aglabu, maka adapun umumnya itu annahu, sesungguhnya man itu yakhruju, keluar siapa man, maksudnya keluar mati, minat dunia, dari dunia, kafiron, halnya kafir. Jadi kalau ada di hati orang tadi meninggalkan syukur atas iman kepada Allah, meninggalkan kekhawatiran, ketakutan akan kematian, kemudian zalim kepada hamba-hambanya Allah, maka umumnya orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Illa man, kecuali orang, adrakathu, yang menemukan terhadap man afa as-sa'adatu, kebahagiaan. Mudah-mudahan di diri kita semua tidak ada hal yang tiga ini, dan kita tergolong orang-orang yang syukur, tergolong orang-orang yang takut, dan tergolong orang-orang yang tidak menzalimi orang lain, baik secara lahir maupun batin, baik secara nampak ataupun tidak nampak. Ada kadang perkataan kita yang memang perkataan kita bagus menurut kita, tapi menurut orang lain tidak bagus. Jadi berhati-hatilah dalam berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua
selalu menyelamatkan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bertemu lagi di lain kesempatan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.